Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana, keliling Langkat dan Sumatera Utara negeri saya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan Bapak Sapri Lesa, praktisi hukum yang juga pengamat olahraga, yang juga pengamat sosial dan pemerintahan. Apa saja yang dibahas? Mari kita saksikan. Seru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkat adalah tanah Melayu, negeri yang penuh dengan sejarah. Kita tentu berharap agar negeri ini bisa semakin berkembang dan maju. Yang menarik, Koperasi Desa Merah Putih dibangun. Lalu bagaimana dengan BUMDes? Terus apa pula itu BUMDes bersama? Bagaimana pertanggungjawabannya? Ini masalahnya lagi, Pak. Koperasi desa. Sekarang kan lagi hangat nih. Di satu sisi ada BUMDes. BUMDes saja nggak jelas, ditumbuh lagi Kopdes. Itu pertanggungjawabannya cemana tuh, Pak? Itulah jadi pikiran kita. Jadi kalau menurut pendapat saya, ada BUMDes, ada Koperasi Desa, ada Koperasi Merah Putih. Ya itulah Koperasi Desa Merah Putih sekarang. Oh, Koperasi Desa Merah Putih. Namanya KDMP itu. Udah. Kalau bisa janganlah ada dua versi dengan jalan yang sama gitu loh. Jadi jangan habisi uang negara hanya itu aja orangnya. Pengurusnya itu juga nanti Koperasi Merah Putih itu misalnya Pak Sutiman, Budi. Nanti di BUMDesnya, di Koperasi Desa itu, BUMDesnya dia juga. Ini tuh apa kayak gini? Sampai kapan mau seperti ini? Dulu sudah pernah dilaksanakan seperti ini, tapi tidak pernah maju dan tidak pernah berkembang. Dan pertanggungjawabannya nggak jelas. Pertanggungjawabannya nggak jelas sampai sekarang. Ada lagi nih Pak istilahnya. BUMDes bersama. Jadi dalam satu kecamatan itu kan desa-desa kan ada BUMDes-BUMDesnya. Dibuat satu BUMDes itu kecamatan. Dan nanti desa ini dikucurkan untuk membesarkan Kecamatan punya. BUMDes bersama tadi yang di kecamatan tadi. Pada kenyataannya nggak ada juga. Ada itu. Itu menjadi pergunjingan masyarakat juga. Karena gini. Pertanggungjawabannya cuma nggak jelas. Karena gini, masyarakat kita, jujur lah saya bilangnya, saya jujur ya. Masyarakat kita tolonglah para petinggi, para pejabat ini jangan manfaatkan dana yang ada. Nanti begitu diperiksa polisi, diperiksa jaksa atau diperiksa siapa, nggak ada, tetap masuk, ya kan? Nyatanya dia bilang nggak ada, tapi masuk gol juga. Jadi karena data, orang pakai data. Ngomong kita tuh belum bisa dipercaya orang, karena pakai data. Makanya kita minta tolonglah uang negara tuh balikkanlah kepada negara. Kalau kita mau kaya, kita jadi pengusaha aja, nggak usah jadi pegawai. Jadi pedagang lah. Pedagang. Ini mau kaya, uang negara diambil, aduh. Ini yang kadang-kadang nggak habis pikir kita. Jadi macam mana lah pola pikir kita merubah. Jangan uang negara yang udah tinggal apa namanya, tinggal tulang, dikerok tulangnya, sampai patah sendiri tulangnya. Jangan seperti itulah. Lalu terkait DPRD, bagaimana kinerjanya? Dan apa bedanya antara DPRD sekarang dengan DPRD di masa yang lalu?
Itulah Jadi dia. kalau kita melirik pengawas tuh Pak, kita tadi baru cerita juga pengawas pemerintah ini kan ada pengawas ya, Ada. DPR misalnya. Ah. Nah, cuma tuh menurut Bapak lah DPR sekarang, kalau menurut Bapak sekarang udah nggak di Iya. sini kebetulan. Saya jujur aja, mohon maaf ini para anggota DPR, Ibu Ketua dan wakil-wakil Ketua dan DPR dan Bupati, saya mohon maaf ya. Kalau kita bicara kenapa tidak bisa naik angka retribusi, kenapa tidak bisa naik PAD, itu jangan salahkan Pemda. Itu jangan salahkan Pemda, salahkan diri pengawas. Apa? DPR itu tugasnya apa? Terima kasih ya. Ada 3 kan tugasnya, 3 dilaksanakan gitu loh. Nah, jadi kalau 3 ini nggak dilaksanakan ya habislah kita dikerjain pemerintah. Jujur aja pemerintah dikerjain kita. Nah, nanti seperti ini, oh ini begini, kita iakan. Nggak kita pernah turun ke lapangan, kita tidak pernah melihat kondisi lapangan, kita tidak pernah melihat apa yang diperbuat. Ini kan bahaya. Maunya kalau kita membuat apa namanya pandangan umum, praksi pandangan umum siapapun namanya, itu harus kita turun dulu baru ngomong. Ini kadang-kadang kita nggak turun, iya. Ini kita nggak turun, kita ngomong. Dengar orang yang tahu. Nyalahkan pemerintah iya, pula. nyalahkan pemerintah. Jelas itu salah. Dia Makanya- nggak bisa nyalahin pemerintah. Nggak Karena bisa. sebelum itu disalahkan, dia harus temukan dulu Iya. supaya Dia- nggak salah. Dia kan apa? Dia di situ. Ada apa? Pembahasan anggaran kan Iya. ikut. Ada tim TAPD-nya ya kan, ada tim pemerintah, ada tim banggar DPR. Turun dia satu-satu orang, jangan turunnya hanya kunjungan kerja. Kunjungan kerja, jujur aja lah kita ulang. Kunjungan kerja di Jawa lebih elit daripada kita. Tapi kita tidak bisa mengimbangi mereka. Kenapa? Mereka sana kesanakan. Apa yang ada di sana dilaksanakan. Tapi kita sampai kemari, mudah-mudahan sampai sana tidur. Habis Pak, ya. Habis. Berarti dia cuma memenuhi jadwal aja gitu. Iya. ya. Nah. Terus satu lagi, tolong juga anggota-anggota DPR nih. Kalau ada masyarakat unjuk rasa, datang aja lah. Gak usah kita lama-lama sembunyi-sembunyi, nggak ada tuh. Kalau kita benar-benar. Semalam aja Pak Harjadi 13 orang anggota dewan nggak hadir. Nah, kemana itu? Gawat bentar nggak tahu. Aku juga kerja. Mana man? Aku juga kerja. Saya ada konfirmasi sama Sekwan, ya kan, Nah. dan media-media juga ada mencuat. Di media ditulis tuh, ya kan, nggak dibantah sama apa. Iya. Pak siapa aja tuh yang 13 tuh? Aduh, absennya di kantor pula. Betul dia. Iya. Pak saya bener nggak salah, nggak mungkin absennya di bawah-bawah. Iya, betul. Ah, tapi kalau dia siapa yang bilang hadir semua, kok Pak Budi? Apa ya Pak Budi? Itu berarti dia membantah, ini kan enggak. Iya. Absennya di kantor lah Pak Budi. Ya, Itulah. kebetulan itu Jumat sore. Terus Sabtu Minggu habis, nggak mungkin lagi. Senin dia menanya lagi dah lewat lah ibaratnya Iya. kan. Nah, kan Iya. parah tuh anggota dewan kayak Iyalah. gitu. Akhirnya hari jadi itu kan bergembira. Ya, bergembira lah. Ya kalau kira rakyat ya kan, pakai teluk belanga dia, ya kan, Hah? Dengan warna-warna kebesarannya. Mungkin kalau P3 dia macam mengenal dia kan. Wah, baju hijau ya Pak. Iya. Itu baru. Kalau orang PDI misalnya teluk belanga merah, ya kan. Nah, ya haruslah masing-masing menunjukkan ininya. Hadir dia. Tapi saya heran nih, kenapa tahun ini tidak ada pameran gitu loh. Dana yang nggak ada Pak. Alah dana, gak usah cerita soal dana lah soal. Efisiensi. Alah efisiensi. Kalau kita mau bisa Pak ya. Ah, Ya betul tuh. kasihkan aja pihak ketiga. Jalan ini banyak perusahaan. CSR semua. Alah, Kalau cuma tuh buat pameran itu pameran Pak, aduh. Udahlah. Anu kebudayaan sedikit lah ya. Iya. Nah, Gak usah cerita lah. gantung sama APBD kali ini lah. Mas. Jangan Katanya kita ini diferensiasi. negeri yang kaya, subur. Bisa Nah, kemungkinan juga Langkat juga kan salah satu terkena dampak banjir kan gitu, dapat musibah. Jadi menunjukkan Ah, itulah deh ya. Keprihatinan. keprihatinan, kemungkinan bisa jadi itu juga. kemungkinan. Kalau itu alasannya kita dukung. Kalau Tuh. itu Cuma kalau alasannya nggak ada dana, salah lah. Terus satu lagi, kalau memang itu tidak dilaksanakan pameran itu, uang yang ada itu kasih sama anak-anak yang kena banjiran Dampak itu. banjir. Iyalah, tak belikan bajunya sepasang-sepasang kayak anak sekolah. Itu dia, ya itu baru mantap. Tapi kalau hanya cakap-cakap aja efisiensi, aduh, udahlah. Lalu terkait dengan keterbukaan informasi publik, bagaimana pula praktiknya di lapangan?
Oke. Itu dia. Saya kan mencoba hal-hal yang saya tidak ketahui. Tapi apakah informasi publik itu dapat dicerna oleh masyarakat, atau wartawan pun tahu, atau masyarakat para pejabat rendahan tahu informasi publik itu? Sepertinya gini, kadang-kadang ada dirahasiakan sama pemerintah ini jangan sampai keluar, ini jangan sampai keluar. Ini Banyak lah kalau itu. kalau hal ini gimana kira-kira? Pak Budi gimana, Steven gimana? Kalau bisa cuma dirahasiakan, Pak. Waduh, ini nggak transparan namanya. Iya betul. Di Malang saya ke sana. Bapak mau lihat apa? Itu ada. Ketika Bapak baca aja, uang ini sekian, uang ini sekian, uang sekian. Ada. Ya lain daerah kan lain ini. Ya, kita harus informasinya harus jelas lah, transparan. Pejabat di Langkat nih, kalau aku nilai mana ya? Itu beda-beda, Pak. Masing-masing orang beda. Ada pejabat, ini kita curhat Pak terakhir ini, Pak. Nggak apa-apa. Kan? Ada pejabat kita, misalnya Stiman lah. Stiman, apa kabar? Ya kan? Oh, di mana? Nggak ngantor nih. Pegal, nggak enak badan. Ini kena flu pula. Artinya apa? Seperti berdoa dia. Dia nggak pernah mengatakan dia itu sehat. Ya, sakit aja. Sehat, Pak. Sehat. Mana? Pak Budi mana? Kan enak kalau punya pejabat kita kayak gitu. Berarti Pak Budi, Ini ngilu. berarti Pak Budi Nggak fit. kurang bersyukur Siapa? Iya. para pejabat tersebut. Jadi kita bilang, jadi nggak kantor nih. Nggak. Habis itu banyak kali wartawan. Males saya menyantut. Dia ngomong itu sama saya, wartawan. Macam mana tuh perasaan kita sebagai wartawan itu? Jadi Tahu lah, Bu. tanya lah dulu. Ini, Oke lah, aku tanya lah dulu, Budi. Waktu saya di DPR, wah, enak lah. waktu saya di DPR, Iya. saya nunggu wartawan. Mana wartawan? Ya, mau bagi-bagi surat, mau THR, saya nunggu. Mana wartawan? Siapa yang masuk? Ini ambil. Tinggal saya tunjuk aja ambil nih. Betul. Sirup. Jadi kan macam saya nih kan, konten ini berapa kali kan ngangkat Pak Sapril nih kan. Bukan cerita angin lalu aja. Kalau angin lalu itu diprotes orang lah. Misalnya nih kebetulan Pak Sapril ini orang lama dari dulu. Awak bilang nggak kenal, sementara orang baru. Budi baru 5 tahun jadi wartawan kok cerita Pak Sapril katakan kan berarti kita telah belakang. Kita berani ngomong ini karena kita betul kan ya. Pak Sapril lu pergi bawa besel sampai ke Jawa. Umas itu siapa? Yang memberitakan itu siapa? Ya aku tahu. Makanya aku enteng aja bercakap muka kamera gini didengar orang banyak, biarin aja orang yang kita sampaikan itu betul. Kadang-kadang kita kan menyampaikan yang betul itu pun payah. Takut orang tersinggung gitu, Pak. Orang marah. Nanti kita kritik sedikit marah orang. Padahal kritik itu kan bagian dari kehidupan tuh. Apalagi pemerintahan memang harus dikritik lah, Man. Iya. Mana pula dia pre gitu aja harus dikritik supaya ada kemajuannya gitu, Pak. Kan gitu deh. Kita bilang lah misalnya nih tak direhab. Kalau dia risih memang dengan ucapan-ucapan kita tahun ini misalnya atau tahun depan direhabnya. Kalau ini jujur ya, Budi dengan rehabnya kan. jujur aja, lapangan ini kalau diserahkan sama saya ini satu hamparan ini lah, satu hamparan ini serahkan sama saya. Sampai kapan? Tapi jangan per tahun lah, sampai seumur saya mungkin. Ini bisa main malam. Saya buat lampu malam ini, macam stadion lainnya. Nah, Ada bukannya punya nyawa untuk pertandingan malam bisa. Kan gitu deh. Daripada malam bercewek aja, Man. Kau pernah situ, Man? Enggak ya? Malam enggak pernah situ? Enggak lah. Mana tahu. ini malam tempat narkoba atas. Itu. Mana tuh anak narkoba atas? Coba ada diterangi Lampung sama ada orang main ya main, enggak main udah. Kan gitu. Itu maksud Pak Sabril nih. Ini aja ini. Tapi blok nih. Ini ide siapa ini? Ini bukan ada ide pemerintah nih. Ini kami sama kepala dinas perdagangan dulu siapa yang sekarang udah meninggal. Jalur jalan baru sudah dirancang. Bus Damri Perintis sudah diluncurkan. Ini tentu terobosan yang bagus dari Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat. Tapi entah mengapa kadisnya tidak berkenan untuk dicakap-cakapkan dan dipublikasikan. Pribadi ada lagi Pak pejabat kan Pak. Saya tuh mau mengangkat ya bisa dibilang prestasinya lah. Ada sesuatu yang bagus tuh. Macam ini Pak contoh. Ada
Damri Perintis katanya. Nah, Damri Perintis. Saya dengar nih, Damri Perintis. Dulu saya dengar ada yang dari Pematang Jaya ke Stabat, Pak, ya, nggak salah ya. ke Brandan, ke Tani. Nah, udah habis itu ada yang dari Stabat ke Kuala Namu. Ya, Hilang sebentar, ya kan. Nah, ini ada lagi, Pak. ya, Yang dari Stabat ke Canggang. ya, Yang dari Stabat ke Wampu. Ya. Sampai Payatusam sana. ya betul. Jadi orang Payatusam buat video tuh. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih pemerintah Kabupaten Langkat. Mobil bus Damri sudah sampai ke sini. Jadi kami kalau mau ke Sahabat Muda, kan bagus Pak. Ya, Saya kejarlah kepala dinasnya. Mau tanya itu, dia saya bilang, saya kirim dia. Pak bincang-bincang tanya ini, nggak mau dia. Jadi saya membicarakan hal yang bagus saja nggak mau. Cuma pula kalau hal yang jelek kita bicarakan. Pastilah dia nolak atau marah. Hal yang bagus saja ceritakan nggak mau dia. Padahal kenal yang bagus tuh. Berarti ada apa itu coba? Apa ada sesuatu lagi hal yang negatif itu kan nggak ada. Kalau saya kacamata saya positif lah. ya, Tapi kok orang nggak mau gitu. Saya bingung gini ya Pak gitu. ya, Bolak-balik saya kemana Pak begini. Nanti Pak Budi, nanti kita atur waktu ini. Nggak juga. Jadi saya bingung sendiri gitu. Jadi Kemana maksudnya mobil perintis itu mau diapain? Ya kan bagus Pak. Supaya orang tahu. Ya memang udah ada yang tahu lah kan. Daerah-daerah yang di apanya itu kan udah tahu. Tapi kan masyarakat secara umum nggak tahu nih. Kalau kita udah tahu kan mungkin kalau kita kesana lagi nggak perlu lagi misal naik kendaraan kita, mungkin mau naik itu, mau ngerasain itu, sampai dari mana sampai mana sih? Kan berarti kan nampaknya memang ada. Jadi Pak Budi, mohon maaf ini, setahu saya dulu ketika Pak Sapril ini anggota DPRD Langkat, setahu saya beliaulah yang menindaklanjuti dan mengusulkan Kementerian Perhubungan Ide itu ya. ide tersebut. Yang mana nih? Terkait dengan mobil perintis Damri yang jurusan Pematang Jaya Brandan, terus Stabat Kuala Namu. Yang mirisnya kita, ketika Pak Sapril tidak jadi anggota DPR lagi, Baru itu mobil yang Stabat Kuala Namu sekarang ini udah nggak ada, sama Pematang Jaya Brandan gitu. Nah, jadi itu gimana itu Pak Sapril? Waduh. masih nggak ada kemana? Udah dihilangkan ya terakhir. Sekarang Udah nggak berjalan nggak lagi. ada lagi terakhir, nggak jalan lagi sepertinya. Oh mungkinkah di situ takut ditanya itu, gue enggak. Ya nggak tahu. Saya sepengetahuan saya nggak ada lagi jalan. Ya kan nggak ada kan? Nah. Tapi terakhir baru kan ada. Itu ada tadi Stabat Lampu, Stabat Canggang. Ya. Nah, itu kan sebetulnya langkah maju juga. Jadi sebenarnya masalah trayek ini, jujur lah, waktu Pematang Jaya pertama trayek itu dibuka, itu sayalah yang meminta kepada Ngogesa. Bolak-balik ya, Bupati Ngoges itu ya. Almarhum. Ya almarhum ya. Jadi saya bilang, Pak Bupati, kita buat mobil perintis mau nggak? Mobil perintis apa bang? Kata Bupati. Ya mobil perintis ada di mana bang? Pematang Jaya, ke Brandan, atau ke Abisitang, tanya Asri. Bisa bang? Bisa. Jadi macam mana? Buat suratnya aku bilang. Buat suratnya, aku bilang kita meminta kalau bisa membuat fasilitas trayek Pematang Jaya Brandan, Pematang Jaya ke Tani, ya kan? Terakhir waktu itu Samadi masih kepala dinas. Oh ya. Samadi. Hadi Samadi. Ada pernah sekali lah kesalahan di situ dibuat, tapi diperbaikin lagi apanya. Hondanya. Bukan permintaan, kita minta bahwa ada trayek dari Pematang Jaya ke daerah kita. Terus Usulannya lah ya. usulannya, terus kita minta lagi mobil perintis dari Stabat ke Kuala Namu. Udah jalan tuh, udah jalan. Ya tapi saya nggak mau buka aib lah, udahlah, ya kan? Nggak usah buka aib lah. Kenapa? Maunya kita perhatikanlah mobil bantuan-bantuan itu untuk dirawat sebagaimana mestinya, ya kan? Semana mestinya. Mungkin karena bukan mobil kita Pak ya kan. Bisa jadi. Tapi kalau mobil kita pribadi kan kita rawat. nggak ada mobil, nggak pun mobil kita, demi lancarnya masyarakat, mau ke pasar, anak sekolah mau sekolah, kita rawat, kenapa kan gitu kan? Itu terkait dengan kondisi mobil makanya nggak jalan lagi. Ya, Mungkin. ya, Karena ada biaya perawatan kan?
Ya itulah saya bilang saya nggak komentar itu. Oh mungkin dia perawatan ada nggak dirawat Pak. Nggak tahu lah itu ya kan. Ya pasti kan ada dugaan ke situ lah ya kan itu nih berarti nih. Itulah dia. Tapi nggak tahu ya ini jelasnya ya. Itu. Jadi ini kita masukkan lagi. Ini kita masukkan lagi. Kita pokoknya walaupun saya nggak jadi pemerintah, nggak kerja di pemerintahan, kalau memang ada ide saya untuk Iyalah, mengembangkan betul lah. angkat ini, Namanya ide kan boleh aja lahir dari kita siapapun. masukkan itu. Nah itulah dia. Jadi makanya kita mintalah pemerintah, jujur ya tadi saya udah bicara sama siapa ya, lupa saya tadi. Apakah sama Sutiman apa kita tadi ya? Kalau bisa staf ahli itu yang betul-betul ahli lah. Oh sama Sutiman tadi. Sutiman ya? Kayak dengar tadi Mas Sutiman. Betul-betul staf ahli lah gitu. Jangan staf ahli-ahlian Sutiman gitu. nggak ngasih reaksi dia pas ditanya dari Oh gitu. tentang staf ahli itu. Entah kenapa. Apa itu. staf ahli ini kawan Sutiman semua, maka dia pun malas berkomentar, nggak tahu saya. Itulah dia. Maksud Bapak gimana nih? Harapannya kalau para staf ahli ini betul-betul ahli lah dia. Iyalah, jangan ahli-ahli karena kawan kita lah, apa segala macam lah. Jangan seperti itulah. Kita membangun langkah kan? Iyalah. Saya jujur aja. Yang betul-betul ahli dia, Pak. Iya, saya kalau saya dana ada 1 miliar atau 2 miliar aja, saya bisa memperkerjakan wanita yang suaminya kerja, mohon maaf, yang suaminya kerja misalnya sambilan apa, saya bisa ngasih gaji dia 100.000 per hari. Ada uang 2 miliar aja. Kalau misalnya sekarang kan ini ada apa namanya BUMD ya, BUMD kan. BUMD. Kasih saya pinjam BUMD 1 miliar. Saya kerjakan 100 wanita yang duduk di rumah sambil jaga anak, dia dapat duit 100.000. Oh, masa kerja di rumah aja? Di rumah aja, dapat 100.000. Nah, bingung nggak Budi? Iyalah. Bingung nggak? Berarti ide itu bagus. Dari mana? Pemerintah nggak ada. Kasih saya 1 miliar. Kalau pinjam, oke pinjam. Nggak ada masalah. Saya siap untuk itu. Ya buktinya saya buat becak dulu. Ya, lu ada becak. Dulu ada becak kan, saya buatkan jalannya. Saya pinjam Pertamina. Datang Pertamina, Bang mau berapa pinjam Bang? Sikit aja, 500 juta aja, kasih. Kita ada ide ini supaya ibu-ibu jangan ngerumpi. Kalau akibat ngerumpi ibu-ibu, menjadilah itu hal-hal yang tidak diingini oleh suaminya. Kan itu dia. Saya jamin bisa, ibu-ibu bisa bergaji 1 hari 100.000 Per hari ya? per hari. Dia cukup di rumah aja, di rumah dia. Ada nggak? Sampai sama ketua DPR. Ada nggak ide itu? Kan itu kan? Ultimatnya kan kurang kreatif juga kan, Mbak? Kalau masalah ekonomi, aduh, udahlah. Aku udah banyak kali usahaku Iya betul. Usaha Semua udah dicoba dan iya. Karena salah juga sama Pak Sabri. Karena COVID aja usahaku bangkrut ini. Kalau nggak COVID, kurasa pabrik sepatu yang terbesar di Sumatera mungkin saya punya. Saya punya udah sampai ekspor ke Malaysia. Saya punya toko di Tarutung. Iya bisa Tarutung. Iya. Masih kalau di Tarutung nggak di Medan misalnya gitu. Tarutung ada, di Medan ada. Oh itu ya. Nah, itu. Saya buat sepatu. Ya, tahu. Sepatu kulit. Harga di bawah standar. Orang jual sepatu kulit 400, saya 2,5. Kan untung kan. Kualitas dijamin. Asli kulit. Bukan kulit KW-KW. Ya. Makanya kalau BUMD Kabupaten Langkat bisa kasih saya pinjam 1 miliar, saya akan buat 100 ibu-ibu pekerja gaji 100.000 per hari. Kegiatan apa itu Pak Sabri? Nanti. Itu nanti. Nanti kalau dikasih tahu orang yang buat ayo Mbak. Iya. Karena ide saya udah diambil orang. Ide saya udah diambil orang. Udah, 2 ide saya udah diambil orang. Makanya ini itu akibat dicakap-cakapkan ini. Iya. Dikunci lah, ini kunci nggak ada. Ini mau dipancing Sutiman Pak satu lagi nih. Oke, terakhir Pak. Pesan-pesan Pak. Sutiman juga mana tahu dia mau sampaikan ya kan. Sutiman dulu. Oke, saya dulu. Saya meminta para petinggi Kabupaten Langkat ini, tolonglah masyarakat kita yang tidak punya pekerjaan, kasihlah pekerjaan. 1. Ya. Yang kedua, tolonglah penegakan hukum di Kabupaten Langkat ini benar-benar dijalankan. Janganlah ada hal-hal yang menyimpang dari penegakan hukum yang tidak sewajarnya, ya gitu.
Dan anak-anak sekolah tolong benar-benar diawasin. Narkoba kayak apa kayak. Sekarang kan udah banyak anak sekolah bisa mukuli gurunya kan udah kelewat. Kalau kita dulu nggak ada pakai roll, nggak bisa. Sekarang nggak ada ngelawan anak. Bapaknya pun suruh ngelawan gurunya Iya. kan, suruh tuntut. Ini kadang-kadang orang tua, entah itu orang tua apa saya nggak tahu lah itu. Perubahan zaman ini, Pak. Nah, Pergeseran perubahan zaman. nilai namanya. Nah, Kan gitu istilah keren ya kan? ya. Jadi banyaklah berbuat kita untuk anak-anak anak remaja olahraga supaya dia capek habis belajar tidur nggak kemana-mana lagi. Itulah pesan saya pada pemerintah, petinggi-petinggi yang ada di Kabupaten Langkat ini. Oke, gimana dah? Saya udah nggak ada, udah tutup. Oke, demikian bincang-bincang singkat kami. Nanti kita lanjutkan lagi dengan apa namanya bahasan-bahasan yang lebih heboh lagi lah ya kan. Nah, oke. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada aja nih kan. Udah ditutup, datang Pak Uco. Maksa dibuka lagi nih. Iya. Apa yang mau Bapak ceritakan ini? Kami pernah jalan sama Ucok. Waktu itu Kami berarti Bapak sama Pak Uco. ya, Mas. Iya. Waktu itu Bupati Samsul Arifin ya, Ya, betul. Almarhum. 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 Betul. Abangnya Pak Bupati sekarang lah. Ya. yang di- Ah, Waktu itu waktu zaman-zaman eksodus pengungsi. pengungsi Aceh. Iya. Oh, Kan banyak tuh di Banyak-banyaknya Sitang. pengungsi. Jadi itu banyak-banyak pengungsi. Kami berangkat ke Jakarta. Ya. ngapain? Sebelum berangkat kami ke Jakarta, kami ngurus dulu perizinan ke Disnaker. Dari mulai Langkat sampai Medan. Itulah kami urus dulu. Oh, provinsi. Provinsi. Ya. Kenapa di situ ke Disnaker? Karena di situ sekaligus Disnaker Menteri Tenaga Kerja apa? Terima kasih. Iya. Ya, Ya. Transmigrasi. Jadi udah itu kami pergi. Jakarta. Kita buat apa proposal ya? Proposal. Tebalnya. Tebalnya. Itulah yang kalian bawa. 3.000 orang ya. Iya. 3.000 orang membuat rumah eksodus itulah Iya. di situ. Oh. Di Sitang. Jadi kita ambillah Penampungan pengungsi lah ya. Pengungsi. kita ambillah tanah-tanah walaupun itu tanah TNGL apa tanah siapa Bukan namanya penyangga. hutan penyangga itu kita ambil. Iya. Jadi satu orang tuh dapat 2 hektar ya kan. Ya. Kita buat rumahnya itu sekitar satu rumah itu 2 rantai ya Cok ya. Iya, 2 Jadi rantai. kalian bawa ke Jakarta Ke menteri Ke menteri. Nah, setuju. Setujui. disetujui. Nah, Sekaligus yang disetujui itu termasuk aspal beton. iya. Kenapa dibangun lokasi tapi nggak ada jalannya kan? Jalan di situ akses. Makanya kerangka jembatan pun kami minta. Nah, dibantu juga. iya. Iya, Bapak sebagai apa Pak saat itu? Kami sebagai koordinator lah. koordinator. Masih masyarakat biasa apa masih anggota DPR? DPR. Oh, Nah, Bapak masih DPR. anggota. Iya, Jadi waktu itu Menteri Kehutanannya Prakosa. ya, Nah, betul. Menteri Perhutanan Prakosa. Jadi udah setuju ini. Ini dapat kami duit tuh 1,57 Iya, triliun. triliun. Oh, what? Iya. Karena kerangka jembatan, Nah, Oh, semua aspal beton, iya. terus tanaman sawit-sawit itu tanaman apa? Ditanam. Nah, Itu. masyarakat 2 hektar itu lah yang mengelola masyarakat. Nah, itu loh dia. Asal nggak salah hampir 40.000 ya. Iya, 40.000 Bapak. hektar. 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 Iya. Itu loh dia. Kemudian berjalanlah itu program itu. Tidak lah. Tunggu dulu. Setelah berjalan, kami kan harus pulang ke daerah. Ya. Mintalah persetujuan Nah, almarhum Haji Ripin, Ya, Bupati. Bupati. Pada saat itu ya. Pada saat itu, apa dibilangnya? 30% ada enggak? Kata. Ya, mohon maaf itulah yang terjadi pada saat itu. Pada Pak. saat itu, ya kami nggak bisa jawab. Apa yang mau kami jawab? Jadi karena itu Ya karena itu masih menunggu lagi proses lobby. padahal seharusnya kalau oke aja udah pasti Jadi, ya. Selesai. selesai. Jadi, Oke aja dia. Begitu berjalan paket ini, proyek ini berjalan, program yang kami ajukan, dapatnya bukan nggak dapat. Kami pun sudah berpikir, Ya lah, nggak mungkin kita bilang nggak dapat. nggak kan? mungkin Kita nggak dapat. penggeraknya kan. Iya, orang ada persetujuan di sini kok. ada Bupati. persetujuan. Harus ada persetujuan bupati kalau itu uangnya udah oke. Iya, itulah. Itu dia. Itulah yang kami alami.
adalah kami bolak Nanti artinya program itu gagal juga ternyata. Gagal. gagal. Mentah dengan karena itu. Iya, Nggak ada persetujuan. Faktor X tadi deh. iya. Tadi kan. Itulah tadi. Jadi artinya kami berupaya sampai 4 kali kami ke Jakarta bolak-balik. Terakhir kemana kami tawarkan? Ke Tanah Karo. Sama Sinar Perangin-Angin. Nah, termasuk pendukung Sinar Perangin-Angin tadi, siapalah ketua DPC Tanah Karo lah yang perempuan. Perempuan dia. Itulah yang dukung. Berangkatlah kami lagi. Tapi dia bawa visi misi yang beda lagi ya kan. Tetap jembatan, kerangka jembatan. Betul angkat tadi kan. Enggak, jadi ke Tanah Karo. Tanah Karo ya. Itulah kami. Syamina Perangin-Angin itulah yang dukung kami berangkat. Itulah yang kami nginap di dekat Senayan, Gelora Bung Karno. Berarti pernah ke Jakarta lah Pak Ucok. Belum pernah lagi ya, orang macam rumah sendiri lah. Orang sempat kami dibilang di sana, kami lurah. Kami lurah. Balik dia. Bolak-balik. Betul. Bapak Jakarta Medan macam mana ya kami bilang, katanya. Macam lurah Bapak, bolak-balik kemari. Apa sih yang Bapak kerjakan, katanya. Udah tenang aja kalian, ku bilang. Iya. Jadi arti gini Pak Ucok. Aku udah tahu Pak Ucok ini siapa nih. Orang yang nggak tahu Pak Ucok ini dianggap orang siapa nih gitu. Kalau Pak Ucok ini orang lama. Makanya Pak Ucok aja namanya Ucok Gasoran. Makanya aku nggak peduli orang mau nganggap aku ada atau tidak, nggak peduli aku. Yang jelas aku sudah pernah berbuat. Itu. Dan sudah pernah terkenal Pak Ucok. Udah pernah dikenal. Dulu yang memfavoritkan aku, yang membesarkan aku, Anies, mendiang Sarlan, mendiang Pak Rambi. Apa? Rambi. Oh, Rambi yang tua itu ya. Ya, betul. itu Cipto. Ada 5 orang, 6 orang yang besarkan aku. Bukan nggak kuhargai, tetap kuhargai. Aku datang, Pak Ucok udah besar. Iya, itunya. Kalau macam Cipta kan dia ada duluan dari awal. Iya. Anies kan dia duluan senior dia dari awal. Karena Cipto itu baru aku jumpa, dia baru dipindahkan untuk wilayah Langkat. Dari Medan, mimbar umum dia. Berjalanlah dia sama mendiang Latif. Ayar Latif. Itu. Itulah yang kami alami. Jadi kalau sekarang ini, kadis-kadis ini kan regenerasi sudah. Nggak kenal, iya. Dan cara berpikirnya beda. Beda, iya. Makanya tadi saya bilang, tanya mana Pak? Aduh, nggak fit pula hari ini. Kapan dia fit besok gitu lagi Pak? Iya. Artinya dia nggak semangat dia kan? Apa perkembangan dinas ini? Apa yang program ke depan? Apa yang bisa kita apakan? Ada gitu-gitu aja. Tapi dia ini, aja berpesimis. Inilah, Budi. Ini pesan sama-sama Bupati lah ini. Ini sebenarnya uang di Jakarta Pusat itu, uang APBN itu berserak di sana. Macam mana cara ngambilnya? Tergantung dinasnya, pandai nggak hobinya. Iya. Itu dia. Kementerian masing-masing ya. Iya. Kalau nggak pandai, walah lah. Tapi kalau diserahkan kami dari dulu, selesai nih. Selesai. Nah, itu dia. Nggak ada jalan Pak Ucok. Tutup nanti jalan dia kalau kasih Pak Ucok. Bukan. Kalau tertutup pun dia nggak ngerti, itu kan kelemahan dia. Betul. Jadi ada lagi kadis kepala dinasnya kan. Mau diwawancarai atau mau bincang-bincang ini, untuk bincang-bincang santai aja. Pak pernah mau dah? Nggak pernah. Nggak pandai aku cakap. Padahal kalau dia cakapnya paling kuat, paling lancar. Cuma dia nggak pernah mau. Cuma itulah makanya kadis sekarang ini takut dia terbongkar. Mungkin itu Pak Ucok lagi yang jelas Pak, kita bincang-bincang ini Pak. Tinggal ini program tadi. Halangan itu aku tak pandai cakap, selip pula. Orang selip bisa dipotong kok. Iya diedit, betul. Nah, kita sampaikan. Kalau aku lah misalnya, aku kadis apa nih? Misalnya nih, kadis Pora lah misalnya. Aku dengan bangga akan mengapakan program-program aku. Iya. 2025 ini Pak Budi mau buat. Pak Budi, aku ini nanti buat yang ini. Aku bangga kadis itu. Iya. Tapi kok dari tanya malu-malunya cuma kadis itu malu-malu. Bukan kadis apapun gitu. Iya. Itu. Maksudku gitu, nggak kayak dulu Pak, enak ya Pak. Energi kadisnya. Iya. Kalau pemerintah Kabupaten Langkat ini mau stadion, aku bisa ambil. Iya.
aku bisa ambil. Masih stadion baru lagi. Iya. Tapi siapkan lahannya. Ya, Ya kan? jangan kita kan kalau Iya. memang mau. Ya itu, siapkan lahannya, serahkan penuh sama kita. Jangan nanti begitu dapat bambu. Ya. Belum turun lagi dia. Ya, masih mau diolah lagi. Masih mau diolah. Udah diolah kita. Bawangnya dikurangi. Ya kan? Kunyitnya dikurangi. Macam mana mau lemak itu ya kan? Macam-macam mana mau lemak. Itulah dia. Udah man. Ada lagi mau sampein man? Ini kesempatan ini langka nih Pak Ucok ini jarang-jarang nih. Baru ini dipanggil Budi. Ya nampak dari situ. Apa namanya Pak? Santai duduk. Sama cewek aja pula situ ya kan. Panggil lah supaya lebih bermanfaat duduk tadian gitu. Ucok pindah sini dah benar. Padahal dia tutup kan ini. Iya. Karena Pak Ucok ini kita buka lagi nih. Ya itu Nanti tadi. bosan pula orang naik kita ya kan. Iya. Kita aja namanya kan. Itu teman. Ya makanya itu kan. Jari kan dulu gini juga. Ya, Dialog. beda. Cuman dia kadis-kadis yang sasaran dia. Kalau kita kan kayak jelas. Iya, jelas memang. Siapapun dia kalau ada ide-idenya, kita angkat terus. Ya iya. Untuk kepentingan masyarakat banyak. Dah, tutup. Dah tutup, oke. Ya. Demikian, nah ini baru betul-betul tutup nih. Jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.